rasa unek-unek, rasa tidak enak kepada saudaranya dilepas, dihilangkan, sehingga yang ada hanya gembira saja, bahagia saja. Ala surur, bergembira, mutaqabilin, satu sama lain saling bertemu, berhadapan-hadapan dengan senyuman. Itulah nanti di surga. Maka di dunia ini hendaklah kita berjumpa dengan saudara kita dengan senyum, bahagia, tegur sapa, jangan sampai ada dendam. La tabaqadu, jangan saling marah. La tahasadu, jangan saling iri. Wa kunu ibadallah, jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi hamba Allah, ikhwana yang bisa bersaudara. Maka penghuni surga ketika dimasukkan surga mereka bahagia. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hasan, inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha syakur. Syakur itu diantara artinya adalah pemberian kepada hambanya dengan pemberian yang mana yang diberi itu puas, sehingga kalau ditanya maka mereka akan mengatakan, mau apa lagi Allah, semua sudah lengkap. Nah, di pemberian Allah kepada penghuni surga, pemberian yang memuaskan, sehingga yang diberi kalau ditanya mau apa lagi, maka dia akan menjawab, mau apa lagi Allah, semua sudah lengkap, semua sudah. Masya Allah. Maka penghuni surga kemudian dikasih tahu oleh Allah, tidakkah kamu pengen melihat saya, pengen melihat saya? Maka dibuka hijab, ini Allah, maka dengan penghuni surga segala bentuk macam kenikmatan di surga jadi hilang saking lezatnya memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga bercahaya sambil memandang wajah Allah, memandang Allah. Maka di dunia ini menjadilah kita orang yang bisa memandang dengan pandangan yang menyenangkan. Man nadhara li wajhil akhi nadratal mawaddah, barang siapa memandang saudaranya dengan pandangan cinta, senang, bahagia, wa lam yakun fi qalbihi ihnatun, memandang dengan pandangan yang disertai dalam hatinya tidak ada rasa benci sedikit pun, lam yakrib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Inilah kehidupan hadirin 60-70 tahun saja. Bagaimana dalam kehidupan yang sangat-sangat singkat ini kita dapatkan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang nanti akan menjadikan kita menghadap Allah. Maka duduk majelis ilmu adalah satu langkah supaya dosa-dosa kita mudah-mudahan menjadi orang-orang ilmu, keluarga kita, anak-anak kita menjadi pewaris para nabi, orang-orang yang dekat dengan Allah, minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, didekatkan kepada Allah, Allah didekatkan kepada Allah. Maka pandang orang Islam, pandang makhluk ini dengan cinta bahagia, mereka adalah saudara kita. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat baginda Nabi ini kepada umat, supaya kita menjadi orang yang terbaik.
Baginda Nabi SAW beliau mengatakan, khairukum allamal Qur'an allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan menyampaikan kepada orang lain. Belajar ilmu, menyampaikan kepada orang lain. Di antara arahan baginda Nabi supaya kita menjadi khairu umat. Sebaik-baik umat adalah orang yang belajar kemudian mengajarkan. Belajar mengajarkan. Belajar, setelah belajar diajarkan. Terus begitu. Maka dalam riwayat disebutkan, man sholla as-sholat ma'al jamaah. Barang siapa mengerjakan sholat berjamaah. Wa jalasa fi halaqatil ilmi. Kemudian setelah sholat berjamaah itu duduk di halaqah ilmu. Wa zami'a kalam Allah. Lalu kemudian mendengarkan firman Allah. Wa amila bihi. Kemudian mengamalkan apa yang ia dengar. Allah Ta'ala Allah memberi kepadanya 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, diberi rizki yang halal. Yang kedua, wa yanju min adzabil qabri, akan selamat dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Yang ketiga, catatan amalnya akan diberikan Allah melalui tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatibih. Yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menyeberangkan dia akan menyeberangi jembatan sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Yang keempat, yang kelima, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Yang keenam, Allah SWT akan bangunkan satu rumah di surga, min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Surga itu terbuat daripada intan permata merah yang luas, pintunya ada 40 pintu. Masya Allah. Jadi kalau hidup di dunia harus bisa merenungi apa janji-janji Allah lewat nabinya yang disiapkan Allah di akhirat sana, di surga sana. Maka di antara supaya kita diberi rezeki yang halal adalah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, buat halaqah majelis ilmu. Allah beri 6 perkara. Diberi rezeki yang halal, selamat daripada siksa kubur, catatan amalannya diberikan melalui tangan kanan, nyebrang sirat secepat kilat, kemudian dikumpulkan bersama para nabi. Yang keenam, dibangunkan satu rumah di surga luas sekali, punya pintu 8, punya pintu arba'una baban, 40 pintu. Kalau rumah kita di dunia ini kecil nggak masalah, yang penting rumahnya bisa dihidupkan sana sama. Ada sholat, ada baca Al-Quran, ada majelis ilmu, sehingga rumahnya menjadi rumah yang barokah, dilihat oleh penduduk langit, berkelap-kelip seperti malaikat-malaikat, seperti orang-orang di dunia ini melihat bintang-bintang di langit. Di rumah yang ada amal nih akan bersih. Ini saja nasihat singkat di pagi hari ini sebagai bentuk tambahan daripada itu. Maka selalu duduk di majelis ilmu ya. Nah, ini setiap majelis ada terus nasihat-nasihat kebaikan. Jangan lewatkan untuk bisa duduk bersama dengan harapan Allah SWT kumpulkan di dunia di hari kiamat bersama Kanjeng Nabi Muhammad.